Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali warga serantau di program podcast Ngopi Progresif. Ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Pada edisi kali ini saya ingin mengajak warga serantau semua berbincang-bincang dengan narasumber kita terkait satu tema yang cukup menarik nih, yakni tentang pendampingan hukum bagi tenaga medis. Nah, ini sebuah topik yang barangkali kalau warga serantau beberapa waktu belakangan pernah lihat-lihat medsos gitu ya, atau berita-berita di media online, itu ada satu peristiwa yang sempat heboh tuh. Ada dokter yang meninggal karena mengalami tekanan batin dimarahi oleh keluarga pasien yang merupakan seorang pejabat gitu ya. Dan kasus-kasus seperti ini mungkin bukan baru pertama kali, tapi cukup ya cukup banyak juga terjadi, baik yang terekspos maupun tidak terekspos ya. Dan memang menjadi tenaga medis itu merupakan profesi yang kalau kita lihat cukup rentan juga mengalami konflik dengan pasien atau keluarga pasien gitu ya. Nah, untuk itu saya sudah kedatangan tamu, seorang praktisi hukum dari kantor hukum Triple R Batam atau Triple R Law Firm. Kita sapa narasumber kita pada edisi kali ini, yaitu Bang Riki SHMH. Halo Pak, Apa kabar Bang Riki? sehat Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana? Keseharian lancar aktivitas? Masih beraktivitas seperti biasa Pak. Masih beraktivitas seperti biasa. Selain ya apa namanya praktek sebagai pengacara ya, mendampingi klien-klien. Kabarnya juga lagi asik nuntut ilmu juga lagi nih. Ya seperti itulah Pak. Heeh. Kita masih melanjutkan studi S3 Pak. Oh, lagi S3, mau dapat gelar dokter nih Iya, cerita ya. insya Allah Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Mm-mm. Jadi Bang Riki ini sudah mulai menjadi kandidat doktor. Mudah-mudahan lancar ya. Amin Pak, amin. Di mana nih kuliah S3-nya? Saat ini saya lagi menempuh pendidikan doktoral itu di Universitas Islam Riau yang ada di Pekanbaru Pak. Oke. Konsentrasinya apa? Kalau boleh tahu ini Konsentrasi, terkait disertasinya? Mm-mm. Untuk disertasi saya, fokus saya di S2 itu Pak tentang hukum medis atau hukum Oh, kesehatan. oke. Dan juga di S3 program nih? doktoral ini saya juga melanjutkan penelitian saya tentang tenaga medis. Oh, cocok nih. Jadi kompetensinya terkait topik yang kita bicarakan tentu tidak diragukan lagi nih ya. Baik, kita langsung aja nih Bang Riki. Mm-mm. Terkait dengan pendampingan hukum ya terhadap tenaga medis. Tadi mungkin saya sempat di awal menyontohkan ada satu kasus di Mm. NTT yang heboh kemarin itu ya, sampai kabarnya sampai meninggal karena mengalami stres, diteror oleh keluarga pasien yang Mm-mm. katanya anggota dewan atau pejabat apa gitulah, saya Ya, agak lupa tuh. Tapi kasus-kasus seperti ini barangkali kalau di rumah sakit pasti ya cukup sering terjadi ya. cukup sering terjadi Pak, tapi jarang diekspos. Jarang Itu dia. terekspos ya, Ya, karena benar. memang biasanya mungkin ya apa ya, banyak pertimbangan lah Ya, ya, karena memang berhadapan dengan orang sakit ini agak apa ya, emosionalnya nggak mudah ya, nggak benar mudah Pak. ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pendampingan hukum, apa itu sebenarnya yang apa ya, yang menjadi concern terhadap pendampingan hukum itu? Dan apa memang sebegitu perlunya tenaga medis ini memahami tentang perlunya pendampingan hukum itu? Saya pikir sangat perlu ya Bapak ya. Karena memang amanah Undang-Undang 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan. Mhm. Itu tenaga medis dalam menjalankan praktik kedokteran itu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Oke. Artinya eh, tenaga medis ini dalam menjalankan aktivitas kegiatan profesinya Mhm. itu sangat rentan terhadap komplain atau tuntutan dari pasien. Mhm. Karena kenapa Pak? Karena memang pada prinsipnya itu
pasien datang ke rumah sakit itu harapannya pengen sembuh, Pak. Betul, betul. Harapannya pengen sembuh. Mhm, Kan begitu, Pak. mhm, Akan tetapi ketika misalnya pengobatan tidak sesuai dengan harapan mereka, mhm, disitulah ada komplain pasien terhadap tenaga medis, Pak. mhm, mhm. Hmm. Padahal mungkin dalam prakteknya, upaya tindakan medis itu tidak sesederhana dan tidak apa ya, sesimpel yang dipikirkan keluarga pasien gitu ya. Iya benar, Pak. Karena begini, Pak. Karena saya yakin dan percaya dokter itu tidak pernah menjanjikan kepada pasien Mhm. apabila mereka datang ke rumah sakit itu dijamin sembuh. Pasti sembuh nggak mungkin ya. Pasti sembuh. Tidak akan mungkin, Pak. Itu ikhtiar gitu ya. Ikhtiar Mhm. bagian daripada upaya tenaga medis itu untuk menyembuhkan atau menyelamatkan pasiennya. Ada Mhm. ikhtiar namanya, Pak. Iya. Jadi di dalam hukum perdata itu, Pak, perjanjian itu disebut dengan ispaning perbintenis atau Hmm. perjanjian ikhtiar mereka untuk menyembuhkan pasien. Oke, Begitu, Pak. itu memang dari awal disebut itu ya, perjanjian Iya, ikhtiar berusaha. ikhtiar berusaha pasti itu, Pak. Memang Mhm. pada prinsipnya tenaga medis atau dokter itu memang mereka berikhtiar untuk menyembuhkan pasiennya gitu. Mhm. Saya yakin dan percaya semua rumah sakit yang ada di Indonesia ini tidak berani menjamin apabila pasien datang kepada rumah sakit itu dijamin kesembuhannya. Saya yakin nggak percaya untuk itu, Pak. Iya, Gitu. iya. Walaupun mungkin secara ilmu medis yang berkembang sekarang bisa saja menyembuhkan Bisa saja penyakit, menyembuhkan penyakit. tapi Benar. dalam konsep kesehatan atau ilmu kesehatan itu nggak bisa juga dipastikan bakal sembuh gitu ya. Benar, Pak. Karena memang apa ya, kadang-kadang kita berhadapan dengan sesuatu yang kalau orang sakit itu, apalagi kalau udah parah gitu kan, ya sama sebenarnya keluarga pasiennya juga eh ini bisa sembuh atau enggak, ya kan. Hmm. Kadang ini takdirnya sehat atau meninggal Iya. gitu ya. Seringkali kan di antara dua itu, ya kan. Hmm. Tapi kan sebenarnya apa yang harus diperhatikan para tenaga medis supaya mereka itu minim ya Hmm. atau low risk lah, Hmm. rendah resiko terhadap hal-hal yang sifatnya konflik, tuntutan Oke. hukum itu. Hmm. Apa yang perlu diperhatikan? Jadi tenaga medis, Pak, itu dalam menjalankan praktik profesi mereka itu harus tunduk dan patuh terhadap standar profesi. Oke. Jadi tenaga medis atau dokter itu dalam menjalankan praktik kedokteran ada acuan atau pedoman mereka, Pak, Mhm, terhadap tindakan-tindakan apa saja yang harus mereka ambil, mhm, gitu. Jadi contohnya begini, Pak. Contohnya itu misalnya ketika pasien datang ke rumah sakit itu, Pak, sebelum diambil tindakan, terlebih dahulu pasien itu harus menandatangani yang namanya informed consent mhm. atau persetujuan tindakan medis. Ya, Jadi disitulah daftar-daftar tindakan tenaga medis yang apa saja yang harus diambil, mhm. beserta resikonya dan sebagainya, Pak. Ya, oke. Artinya, ketika misalnya pasien sepakat untuk pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter, maka di sini terjadi yang namanya hubungan hukum Mhm. antara pasien dan dokter, gitu, Tapi Pak. seringkali masyarakat kita itu ketika berobat itu ya mungkin tak karena kalut atau apa kan dia mungkin juga nggak baca-baca gitu ya. Mhm, Sehingga kemudian dia tetap ngotot bahwa dia nggak tahu gitu loh. mhm, mhm. Nah, itu bagaimana kira-kira? Sebenarnya ya, Pak, ya, ada hak dan kewajiban ya Mhm. tenaga medis maupun pasien itu yang diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Oke. Itu secara jelas diatur masalah hak-hak dan kewajiban pasien atau tenaga medis. Mhm. Maka daripada itu, Pak, jadi sebelum kita datang ke rumah sakit ya, Pak, ya, atau pasien datang ke rumah sakit itu, sebelum menandatangani informed consent atau persetujuan tindakan medis, harus terlebih dahulu kita minta penjelasan secara rinci, secara runut kepada Mhm. tenaga medis ini, Mhm. perihal apa saja tindakan yang mereka lakukan terhadap kita. Mhm. Kita juga sebagai pasien ya, Bapak, ya, kita juga mempunyai hak untuk menolak tindakan itu. Mhm. Kita punya hak untuk menolak Iya, iya. tindakan tenaga medis tersebut. Iya. Begitu, Pak. Ketika misalnya kita menolak tindakan medis, kita juga bisa berkonsultasi kepada tenaga medis lain atau Mhm. ke rumah sakit lain untuk membandingkan tindakan-tindakan mereka gitu. Mhm. Begitu, Pak. Tapi kalau dia sudah sign berarti dia sudah setuju Setuju. dan ada konsekuensi hukum juga di situ. Pasti ada konsekuensi hukum di Oke. dalam itu, Pak. Mhm. Dan disitulah mungkin apa ya, perlindungan hukumnya menjadi jelas ya. Iya. Nah, Benar.
Nah, apakah banyak juga tenaga medis yang kadang-kadang tidak memperhatikan SOP seperti itu? Begini ya Bapak ya, terkadang kalau kita berbicara masalah SOP ya Bapak, kita harus kembalikan kepada mereka Pak. Hmm, Jadi SOP itu yang mampu menilai kan mereka Pak ya. ya. Mereka yang mampu menilai tindakan-tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar operasional, Hmm, prosedur profesi, atau kebutuhan medis pasien. hmm, Karena kenapa Pak? Kita kan sebagai orang hukum ya Pak ya, hmm, tentu kita menilai dari aspek hukum. ya. Jadi ketika misalnya mereka diduga Pak ya, diduga melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan SOP, ada mekanismenya Pak. Hmm, Ada mekanisme di dalam lembaga tersebut gitu. hmm, Apakah tindakan itu sesuai dengan standar profesi mereka hmm, atau tidak sesuai dengan standar profesi profesi mereka gitu. hmm. Tindakan yang akan dilakukan oleh dokter Oke, tersebut gitu. oke, oke. Maka majelis tersebutlah atau lembaga mereka lah yang menentukan mengenai SOP itu. Oke. Dengan kata lain bahwa, kan gini ya, masyarakat tuh taunya kalau, tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan mereka Mhm, gitu ya, mhm. itu langsung tuduhannya malpraktek gitu. Iya, oke. Apakah itu di hukum medis semuanya disebut malpraktek? Oh, belum tentu Bapak Oh, ya, belum belum tentu. tentu. Oke. Jadi ada 2 aspek Bapak. Yang Mhm, pertama itu kalau kita bicara malpraktik kan artinya kan tindakan yang buruk gitu. mhm, Tindakan yang buruk yang dilakukan oleh dokter. mhm. Ataukah disebut dengan resiko medis, kan Oke, begitu ya iya, Bapak ya. heeh, Terkadang kan kalau kita menilai resiko medis ketika misalnya dokter itu telah memberikan tindakan yang sesuai dengan SOP, mhm. Tapi akan hasilnya tetapi hasilnya tidak itu sesuai tidak diharapkan? sesuai karena kenapa Bapak? Ada faktor pendukung di anggota tubuh pasien gitu. Mhm, Maka terjadilah hal yang tidak diinginkan, padahal tindakan dokter tersebut sudah sesuai dengan SOP, tapi oke, anggota tubuh pasien itu tidak tidak mendukung gitu, mhm, perihal pengobatan yang dilakukan oleh dokter gitu, mhm, begitu Pak. Tapi kalau misal bicara malpraktik dokter, di sini ada kesalahan standar profesi mhm. yang dilakukan oleh dokter tersebut. Oke, Maka di sini malpraktik ini terjadilah yang namanya sengketa hukum antara pasien dan dokter, mhm. begitu. Nah, itu kalau yang bisa lanjut ke dituntut Mhm, ke apa namanya, ke ke hukum gitu mhm, ya, atau mhm, dilaporkan ke polisi lah apa mhm. segala macam, itu biasanya apa persyaratannya sehingga sehingga bisa, "Oh, ini layak nih dimajukan ke situ," gitu? Mhm. Kalau kita bicara masalah hukum medis ini, Pak, dia itu agak sedikit unik Mhm, atau berbeda dengan, kasus lain gitu atau mhm, perihal penyelesaian hukum lain gitu. mhm, Kalau kita bicara masalah hukum medis ini, dia ada mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan perihal apabila, tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran hukum, dia terlebih dahulu itu harus diselesaikan melalui majelis disiplin profesi. mhm, Ada profesi sendiri, khusus sendiri yang mampu menyelesaikan perihal apakah dokter itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP mhm, atau telah sesuai dengan SOP, iya. begitu Bapak. Artinya memang pemerintah melihat, munculnya undang-undang itu memang untuk melindungi tenaga medis ya, Pasti, jadi untuk melindungi pasti. tenaga medis karena memang, pengobatan ini mungkin tidak sesederhana yang dilihat orang ya, Iya, apa yang dilihat heeh, oleh heeh, pasien ya. mhm. Jadi tadi pertama yang penting harus diketahui tidak semua, eee, tindakan medis yang tidak sesuai dengan harapan itu malpraktek. Benar, Bisa benar. jadi ada faktor Bisa jadi lain. ada Nah, faktor lain. di situlah pentingnya ini ya, pendampingan hukum oleh, apa namanya ya, pengacara atau penasihat hukum gitu ya. Itu penilaian masing-masing ya Bapak Mhm, ya mhm. sebenarnya ya. Artinya kan begini saja saya sampaikan kepada Bapak bahwa di dalam, Undang-Undang 17 tahun 2023 ya tentang kesehatan kesehatan itu, dalam menjalankan, profesi, tenaga medis itu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum gitu. Mhm. Nah, artinya seorang lawyer hadir tentu tentu memberikan advice hukum kepada mereka, Oke. perihal-perihal, permasalahan hukum yang dihadapi yang terkait dengan tenaga medis Mhm. atau malpraktik dokter, Bapak. Artinya pendampingan hukum ini bukan berarti hanya ketika ada kasus aja ya?
perlunya ya. Iya, benar Bapak. Hmm. Ya, karena pendampingan hukum itu kan kita mulai tuh dari awal Bapak. Mm-mm. Perihal contohnya seperti ini. Tentu kita menyampaikan legal opini terhadap mereka, perihal-perihal tindakan apa saja yang harus mereka lakukan gitu Pak. Mm-mm. Kemudian sengketa apa saja nanti yang ketika mereka hadapi itu, proses penyelesaiannya bagaimana gitu Pak, Mm-mm. begitu. Jadi dapat gambaran dari awal sehingga para tenaga medis ini bisa lebih apa ya, bisa lebih siap ya. Iya, benar Bapak. Begini Bapak, jadi kalau kita bicara masalah penegakan hukum medis ini, terkadang masyarakat itu Pak langsung mengadukan Mm-mm. permasalahannya kepada pihak kepolisian. Ya, ya, ya. Padahal kalau kita berbicara masalah sengketa ini, ada langkah yang paling utama yang harus kita selesaikan Pak. Artinya bagaimana kita sebagai pengacara atau lawyer itu mampu memediasikan para Mm-mm. pihak antara Mm-mm. pasien dan dokter Ya, gitu. ya, ya. Nah, ketika misalnya mediasi ini tidak tercapai, tentu ada langkah-langkah lain yang dihadapi Mm-mm. oleh pasien maupun dokter. Contohnya seperti ini. Jadi ketika misalnya majelis disiplin profesi itu telah memeriksa dokter tersebut dan diduga melanggar SOP melanggar SOP, standar ya. standar profesi, maka kasus ini dilimpahkan kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan Oke. gitu. Mm-mm. Makanya kita juga perlu juga mendampingi tenaga medis ini Mm-mm. perihal mulai dari pemeriksaan NDP sampai kepada tahap pemeriksaan BAP ke kepolisian gitu, Pak. Oke. Ini manfaatnya apa sih kalau ada pendampingan hukum ini baik bagi dokter, bagi rumah sakit gitu Mhm, ya? mhm. Apakah bagi pasien ada manfaatnya juga sebenarnya nih? Pasti, Pak. Hmm. Jadi kalau kita bicara masalah manfaat, sangat bermanfaat juga untuk tenaga medis. Kenapa saya katakan bermanfaat? Karena eee, agar tenaga medis ini tenang Hmm. dalam menjalankan aktivitas profesinya, Iya, karena iya. dokter ini sangat berhubungan intens dengan pasien, Bapak, gitu. Iya, iya. Apalagi juga dokter ini kan stay di rumah sakit gitu. Hmm. Kapan waktu mereka untuk mengurus perkara mereka, Pak? Kalau misalnya mereka yang mengurus perkaranya sendiri Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi mereka bekerja tetap lebih tenang ya. Lebih Tapi kalau tenang. pikirannya udah, aduh aku udah dituntut ini nanti malah Nah, timbul masalah baru ketika benar. nangani pasien yang lain ya. Benar benar, Bapak, Hmm. heeh. Itu manfaat Itu bagi manfaatnya bagi gitu. para. Kalau dari rumah sakit? Kalau dari rumah sakit tentu sangat bermanfaat juga Pak, karena kan kalau kita bicara masalah malpraktik ini kan dugaan malpraktik ini, citra rumah sakit itu buruk Pak. Oke. Citra rumah sakit itu buruk karena Hmm. kan nggak bisa kita pungkiri ya Bapak ya, karena kan pasien rata-rata itu mempublikasi permasalahan ini di media. Wah, apalagi era medsos seperti sekarang Era ya, mudah medsos, viral ya. iya, bahwa rumah sakit ini tindakannya jelek lah, buruk dan sebagainya Mhm, gitu. mhm, Itu mhm. sangat berpengaruh kepada rumah sakit Pak. Mhm. Apakah pendampingan terhadap tenaga medis ini kalau dari Triple R Law Firm ini hanya tenaga medis atau rumah sakit juga bisa menjadi klien gitu? Tentu bisa ya Bapak ya, karena Mhm. memang kantor hukum Triple ini dengan berbagai spesialisasi partner dari law firm Triple R ini juga mempunyai spesialisasi di bidang hukum pidana, hukum Mhm. perdata, dan juga hukum kesehatan. Mhm. Kalau kita bicara masalah hukum kesehatan, tentu ruang lingkupnya juga rumah sakit Bapak gitu. Mhm. Itu selama ini misalnya kalau dari kasus-kasus yang ada tidak semuanya ke pidana kan, bisa juga perdata ya kalau sengketa di pelayanan kesehatan ini? Kalau kita bicara masalah hukum kesehatan itu Pak, ada 3 aspek hukum gitu. Mhm. Aspek hukum pidana, Mhm. aspek hukum perdata, Ya. dan juga aspek hukum administrasi. Dari aspek hukum pidananya itulah yang kita bicarakan tadi Bapak, yang namanya Mhm. malpraktik dokter gitu, Iya, iya. ya kan? Itu aspek pidananya tuh. Mhm. Jadi penyelesaiannya pidana. Dalam aspek perdatanya, ketika terjadi yang namanya hubungan hukum antara pasien dan dokter, tentu ada prestasi yang akan diberikan dokter kepada pasien. Ya. Itu yang tertulis di dalam informed consent Mhm. atau persetujuan tindakan medis. Jadi ketika tenaga medis itu
tidak mengakomodir apa yang ada di dalam informed consent atau persetujuan tindakan medis, tentu ada yang namanya wan prestasi atau ingkar janji di Mhm. dalam hukum. Disitulah celah Mmm. celah hukum dari keperdataan gitu, Pak. Iya. Jadi pasien menuntut dokter itu dengan wan prestasi apa yang di dalam apa, informed consent persetujuan Mmm. tindakan medis. Walaupun pada prinsipnya ya Bapak ya, walaupun pada prinsipnya itu kalau kita bicara masalah hukum perdata murni, Mhm. itu disebut dengan resultat perbintenis, artinya prestasi langsung yang diberikan oleh dokter gitu, ya Mhm. kan? Tapi kan ini tidak, Pak. Ini kan ikhtiar, Ikhtiar. usaha gitu Heeh. daripada mereka itu, tenaga Mhm. medis gitu. Ketika misalnya apa, usahanya itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP, berarti kan tidak ada tuntutan Oke. atau apa namanya, eee, Kerugian. kerugian gitu. Tapi kalau misalnya memang ditemukan, ada kelalaian, bisa dong Pasti dituntut bisa, denda? Pak. Artinya Mhm, pasien kan boleh minta ganti rugi kan? pasti. Misalkan ada pasien dia Mhm, datang, itu kalau nggak salah saya pernah ada baca kasusnya itu, mhm, dia berobat gitu ya, disebut kena masalah jantung gitu mhm, ya, mhm, lalu dia dikasih obat, tertentu mhm, yang ternyata menimbulkan masalah lain bagi, apa, apa namanya itu waktu itu dia ininya, mhm, pembuluh darahnya, mhm, mhm, justru pembuluh darahnya pecah. mhm, Nah, membuat dia jadi lumpuh, mhm, terus nggak bisa apa ya, sebagian badannya itu mhm, lumpuh. mhm. Tapi kemudian dia kemudian berobat ke luar negeri, ternyata di luar negeri disebut tuh, "Nggak ada masalah jantung," gitu deh. Oke. Nah, itu waktu itu saya baca dia nuntut tuh secara Heeh, heeh, perdata gitu kan, heeh, karena heeh. dia nggak bisa kerja segala Iya, macam gitu ya. heeh. Nah, itu kan sisi perdata memungkinkan orang minta ganti Memungkinkan, heeh. rugi. Tapi, perlu saya sampaikan, kronologi ini saya tidak serta-merta menarik kesimpulan ini perbuatan malpraktik ya, Bapak, ya. Mhm. Karena kan perbuatan malpraktik ini mekanismenya itu dari Majelis Disiplin Profesi, Oke. NDP. Mereka yang, apa, menilai gitu Menilai. apakah pelanggaran itu termasuk malpraktik atau tidak gitu, Mhm. dari kronologi Bapak, Mhm. gitu. Ya ini saya waktu itu ini udah lama kasusnya, Iya, mungkin waktu itu heeh, belum saya baca tidak ada sampai ke iya, persoalan majelis, apa nama tadi, NDP, NDP itu kan, mhm, mhm, Tapi kan ini saya ingin melihat secara perdata, kalau saya jadi pasien, berobat kemudian terjadi kelalaian membuat saya mhm, nggak bisa kerja, mhm, membuat iya, saya kehilangan iya, sumber penghasilan, kan artinya mungkin ya saya bisa dong menuntut ganti rugi pasti, gitu ya. heeh, heeh. Kalau yang administrasi? Lebih kepada SIP, Pak, Mhm. surat izin praktik dan juga, standar apa ya, SIP sama STR, surat tanda Mhm. registrasi dokter. Itu Mhm. dalam hal administrasinya gitu. Mhm. Namun lanjut, Pak. Iya, iya. Heeh, Kalau misalnya seperti tadi, pencabutan izin dan mhm. sebagainya, itu bisa masuk wilayah, bisa didampingi juga oleh penasihat hukum itu? Arti Bisa artinya bisa, kan misalnya begini, eee, majelis etik tadi mhm, itu menyatakan, ya ya ini salah gitu ya, mhm, tapi mungkin si dokter kukuh katakan, sebenarnya enggak gitu, dia sudah berusaha seperti itu. mhm. Nah ini bisa nggak didampingi oleh penasihat hukum tuh untuk kan itu persoalannya kan Iya, nanti ke izin kan, iya, heeh, izin praktek. iya. Jadi kan ketika misalnya NDP ini telah mengeluarkan rekomendasi bahwa, tindakannya ini tidak sesuai dengan standar profesi, maka prosesnya berlanjut ke ranah hukum, Pak. Mhm. Apakah itu ranah hukum perdata Mhm. atau hukum pidana. Mmm. Maka kami di sini sebagai lawyer tentu juga memberikan advice hukum kepada tenaga medis, Mmm. gitu. Ketika misalnya tindakan mereka anggap sudah benar, tentu kita juga mengambil atau mencari pembanding kan Pak Iya, ya, iya. perihal tindakan itu ya, Mhm. apakah misalnya NDP itu sudah mengeluarkan rekomendasi yang benar-benar fairness ya Pak ya, Mhm. sesuai memang penilaian mereka atau tidak gitu. Mhm. Kita juga kita juga nggak boleh juga berfokus kepada NDP gitu Pak. Mhm. Artinya masih ada Masih ada upaya lain ya, kemungkinan kemungkinan untuk lain. mencari, pembanding ya, Pembanding benar. apakah keputusan ya namanya keputusan manusia lah ya. Ya kan yang maha benar itu kan cuma yang maha kuasa gitu. Nah, kalau manusia bisa saja silap, bisa Iya, jadi ini ya. heeh, Selagi masih ada, ruang untuk membandingnya ya ya samalah seperti kasus-kasus
pidana kan ada orang di pengadilan negeri diputus, Iya. kayaknya nggak puas, Lanjut banding, banding gitu nggak ya, puas lanjut kasasi, kasasi itu kan nggak puas lanjut peninjauan heeh, kembali itu gitu. kan dengan kata lain sebenarnya kita menyaksikan putusan hakim di tingkat awal Iya, kayak gitu ya kan, namanya manusia ya. namanya manusia. Sama juga dengan penyakit itu ya. Memang agak ribet sih sebenarnya untuk kita mengatakan dokter misalnya apa ya? Itu tadi apakah ini malpraktek, Mhm, apakah ini sebenarnya salah apa namanya? Salah iya, diagnosa heeh, gitu ya. mhm. Karena memang kadang-kadang pasien pun kalau ditanya apa namanya? Gejala-gejala atau apa namanya kalau di sebelum dokter menentukan Diagnosa ya, diagnosis mendiagnosa ya, gitu kan. heeh. Apa yang dirasakan Bu? Ya kan mungkin Iya, kadang-kadang kan iya juga. jawabannya bisa bias juga Iya, gitu maka kan. maka di situ Pak, perlunya, kejujuran dari seorang pasien Mhm, yang menyampaikan keluhan-keluhannya gitu mhm, sebelum dilakukan tindakan oleh dokter gitu kan. mhm, mhm. Ya cuma kan nggak semua juga pasien itu bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Iya, Kadang kita ini kan nggak bisa membedakan sakit, nyeri, mual gitu ya. Kadang-kadang agak apalagi kalau yang tua-tua ya pasien iya, yang itu mungkin heeh, agak apa rasa sakit atau apa mungkin dia mual dia bilang sakit gitu ya. iya, Sehingga itu bisa saja menjadi awal terjadinya kesalahan diagnosa benar, ya gitu ya. benar Pak, Oke, menarik nih. Nah, kira-kira apa pesan Bang Riki nih terhadap tenaga-tenaga medis terkait dengan ya perkembangan-perkembangan yang sekarang ya apalagi di media sosial sekarang ini luar biasa. Ada persoalan sedikit expose viral gitu ya. iya iya, Nah, itu sebaliknya bisa nggak dokter misalnya ketika dia diviralin mhm ya atau tenaga medis itu diviralin tanpa dasar yang cukup mhm. menuntut misalnya. Bisa bisa, Bisa ada ya? jalurnya masing-masing Ada ya Bapak ya, jalurnya, ada jalurnya heeh. masing-masing gitu. Ya kan bisa saja menyebabkan kerugian, rusaknya Iya, reputasi, mhm, padahal mungkin tadi terjadi iya, miskomunikasi dia dengan si pasien, mhm dengan keluarga mhm pasien. mhm. Tapi pasiennya apa, keluarga pasien yang nggak terima marah-marah. Sebenarnya begini ya Bapak ya, sebenarnya itu kan seorang dokter ini pastilah nggak mau atau sengaja mencelakai Iya pasiennya, iya pasti iya, nggak mau. kita yakin lah itu Kita ya. yakin dan percaya itu Iya ya iya, Bapak ya, karena kan mereka itu sangat terdidik mhm. gitu kan. Disumpah lagi kan ketika Disumpah lagi, disumpah lagi. iya ketika Namun mungkin ada kelalaian-kelalaian, mhm, tindakan mereka yang tidak sesuai dengan SOP gitu. iya. Maka dari situlah ada terjadi konflik antara pasien dan juga dokter gitu. Kalau dalam dalam tindakan medis kita percaya tidak ada upaya untuk mencelakakan gitu Pasti, ya. iya. Tapi ada juga kasus-kasus lain misalnya, sifatnya pelecehan gitu. Eee, saya ada penelitian saya ya Bapak ya, Mhm, ini juga lagi berproses nih, salah satu sampelnya itu saya ambil, dokter kandungan ya, mhm, spesialis kandungan itu, di mana ya, di Jawa Timur kalau nggak salah itu. mhm, Jadi di dalam menjalankan profesinya ini, tenaga medis ini menelpon para ibu-ibu yang sedang hamil gitu, mhm, sedang hamil untuk diperiksa kandungannya. Namun iya, pemeriksaannya ini bukan di klinik Bapak, tapi di rumahnya, mmm. di Di rumah rumah si dokter apa rumah di rumah pasien? di rumah si dokter gitu, Oke oke. di rumah si dokter. Jadi perbuatan dokter ini bukan melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya, tapi Mmm, melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu. mhm mhm, Namun kasus ini sudah diputuskan oleh pengadilan gitu, bahwa mhm. pasien itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelecehan Si seksual. dokter Si si dokter, dokter. si dokter, sorry. Oke. Dalam dalam konteks ini kan berarti ini kan bukan terkait dengan pelayanan medis, tapi penyelewengan dari tindakan medis gitu ya? Sebenarnya Apa sih bahasanya saja? sebenarnya begini Pak ya, Iya, kan kalau kita bicara masalah tindakan dokter ini tindakan tentu tindakan pengobatan ya iya, Pak ya, heeh. tindakan pengobatan. Kasus dokter ini sempat juga diperiksa oleh NDP, karena kenapa Pak? Apakah tindakan si dokter ini dengan meraba ya Pak ya, dengan Mmm, meraba bagian dadanya, mhm. dada si Pasien? pasien ini, apakah melanggar, profesi atau tidak? Tentu ada penilaian tersendiri dari NDP Heeh gitu. heeh. Karena kita kan nggak tahu nih Pak, perihal bagaimana sih, bagian apa sih yang harus diraba Oke dalam lah, ya kondisi ya ya, kandungan gitu. heeh. Kalau kita awam mungkin nggak terlalu paham gitu ya. Iya, benar, tapi Tapi kalau medis barangkali ya tentu kalau yang pakar-pakar medisnya tahu lah. tahulah.
ini gitu. kok yang sakit ini yang dipegang ini. Benar Tapi kan benar. kadang-kadang ya medis ini agak apa ya, agak unik gitu. Kalau saya Mhm, karena saya mungkin cerita teman-teman gitu ya. Misalnya kita mengeluhkan sakitnya di jantung gitu ya, mhm di mhm dada. mhm. Belum tentu itu sakit jantung kan, belum tentu itu yang bermasalah jantung, ternyata katanya GERD misalnya Iya kan, iya, kan oke. gitu tuh. Iya, Jadi memang unik lah heeh, kalau kalau kita bicara tentang, tindakan medis ini. Jadi benar. memang penting ya sekali, Penting, penting sangat-sangat penting sekali ya, Pak, untuk, ya. eee, paling tidak para dokter pun paham soal hukum Benar kesehatan benar, ya kan. mhm mhm. Karena rasanya mungkin nggak semua juga ya tenaga medis itu paham tentang hukum kesehatan itu Mhm ya, mhm, benar, undang-undangnya gitu ya. Kemarin saya juga sempat bertemu ya, Bapak, Mhm, ya, bertemu tenaga medis, sekota Batam. mhm, Kita sempat berdiskusi juga, Pak, perihal, perlindungan hukum terhadap, tindakan mereka gitu. mhm, Kita sempat berkomunikasi, berdiskusi perihal apa saja sih yang harus mereka lakukan ketika terjadi sengketa gitu. mhm, Eee, Hasil pembicaraan itu apakah nanti kami sebagai kantor hukum Triple R ini sebagai advokat mereka yang mhm, khusus mendampingi mereka ketika ada tuntutan hukum terhadap pasien, mungkin managing partner yang lebih mhm, menjelaskan itu, mhm, begitu, Pak. mhm. Tapi dari obrolan itu apa, kesimpulannya memang belum ada juga yang tidak Belum. paham Jadi betul ya? jadi, dokter-dokter ini belum terlalu paham gitu, Pak. Mhm. Karena memang saya pikir itu kan bukan konsentrasi Iya, mereka ya, Pak, mereka ya. itu tuh konsentrasinya ini gejalanya apa, obatnya apa kan, nggak Benar mungkin juga mereka harus belajar hukum pula lagi benar kan. benar benar. Ya itu diserahkan kepada Iya inilah, penasihat hukum ya. iya iya. Yang penting, eee, kesadaran bahwa, eee, perlu mereka, hati-hati dalam menjalankan profesinya dan perlu bermitra dengan, orang-orang atau praktisi hukum yang lebih paham, itu muncul kesadarannya ya, Benar perlulah ya, jangan benar. sampai nanti sudah terjadi hal-hal yang, apa namanya, fatal gitu Tidak ya. diinginkan. Tidak diinginkan, fatal, ya seperti kasus apa tadilah yang kita Iya, ceritakan di awal mhm. tadi, karena dia mungkin nggak terbiasa dimarah-marahin, atau juga banyak orang kan kalau dipanggil ke polisi itu, wah kalau udah dipanggil itu rasanya, karena saya punya banyak teman itu kalau cerita kalau, "Waduh kalau sudah dipanggil polisi Bang, udahlah tidur pun tak bisa," katanya, kan banyak, karena nggak semua orang Iya paham gitu iya kan. iya, benar Apalagi benar. kalau udah ditanya-tanya gitu ya. Benar Tapi kalau didampingi sama penasihat hukum mungkin mereka bisa lebih benar. tenang. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para tenaga medis, Bang Riki? Mungkin ada sedikit ya, Pak, Mhm. ya. Mungkin dalam beberapa berita yang sangat viral ya, Pak, ya, bahwa tenaga medis ini kan sering kriminalisasi Kriminalisasi. oleh pasien gitu. Bahwa yakinlah bahwa, eee, tenaga medis dalam memberikan pengobatan terhadap pasiennya tentu ada ladang pahala ya gitu ya, Mhm, Pak, ya. mhm, Walaupun perbuatan mereka ini kan tidak bisa juga serta-merta itu dalam hal disengajakan mungkin gitu. mhm, Mungkin ada kelalaian ya, Pak, ya. Ada kelalaian dari tindakan mereka gitu. Maka terjadilah yang namanya, kesalahan dalam melakukan tindakan medis atau mhm, kesalahan SOP. Begitulah saja cuman. mhm. Itulah yang kadang-kadang kita tentu tidak bisa juga memaksakan bahwa masyarakat bisa apa namanya ya, menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa dimaafkan, Benar tapi benar. mungkin saja karena kecewa, karena orang yang sangat disayangi yang dia harap bisa sembuh justru nggak bisa sembuh malah Benar. meninggal. Itu Iya kan kadang-kadang ya emosi pasien beda-beda ya, iya emosi benar. keluarga pasien maksud saya itu beda-beda. Sehingga ya tetap pentinglah untuk memahami resiko profesi, tapi yang paling penting memahami bahwa mereka harus mendapatkan, apa namanya, Perlindungan hukum. perlindungan hukum dan bantuan hukum dari Betul. orang-orang yang lebih memahami ya. Si Bang Riki terima kasih nih sudah memberikan, informasi yang menarik lah soal, eee, perlindungan hukum terhadap tenaga medis ya, karena ya sekarang ini kalau saya lihat zamannya luar biasa ya, kebutuhan masyarakat terhadap apa namanya, pelayanan medis itu. mhm. Kalau kita lihat perkembangan di Indonesia juga luar biasa, rumah sakit tumbuh banyak, klinik-klinik juga tumbuh banyak gitu kan.
tentu hal-hal seperti ini penting nih informasinya. Jadi mereka tahu bahwa ya banyak pekerjaan itu berisiko dan perlu perlu bantuan lah dari Benar. pihak-pihak yang lebih mengetahui. Sukses selalu Bang Riki Siap Bapak. dengan Triple R Law Firm. Kemudian sukses mudah cepat-cepat jadi doktor juga. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, kalau udah lulus jangan lupa undang untuk makan-makan ya. Siap. Baik, warga Serantau, demikian ngopi progresif kita kali ini. Semoga ada banyak manfaat, informasi yang penting yang bisa Anda dapatkan. Dan jika obrolan kita ini memang memberikan inspirasi dan informasi, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan share kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tentang ini. Terima kasih, Bang Riki. Sampai Siap jumpa Pak. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.